pengajian tadi. Ya, itu jawabannya. Iya. Singkat tapi bermakna. Nah. Iya. Sekarang tanya, kan bagaimana penerapan kajian dan makna dalam studi Islam dalam bermasyarakat? Bermasyarakat itu sama Pak, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Intinya itu, ya pertanyaan kau panjang, ayo kan lebih inti. Aku nanti udah panjangnya dia. Gimana inti? Gini. Contohnya itu kan seperti pengajian. Dan pengajian kan itu kita kan pasti dalam pengajian pasti ada yang penyampaiannya. Nah dalam penyebaran itu kan salah satunya mengaji lah, yaitu Senang kehidupan sehari-hari. ada juga orang ya senang kan enggak. Iya tahu. Tapi kan dalam kehidupan masyarakat itu bukan cuma yasinan baik, bagaimana sama manusia. Iya, masukkan itu maknanya cuman itu baik. Lebih masih ada lagi. Kita kan menjelaskan yang sikat baik. Dan lain-lain Intinya. contoh utamanya itu yaitu pengajian. Intinya kan masih banyak. Oke. Dan lain-lain. Iya, tahu. Semua ada cara Mengajar lah. dalam pengajian. Zaman sekarang kan mau modern. Bisa lewat brosur, lewat secara langsung. Lalu Facebook, siapa yang ikut pengajian? Kan begitu. Kalau sekarang rumah kan, rumah kan cakap. Bu karena ngaji, kami ada. Terus ya bisa. Paham? Paham? Sebut pertanyaannya dulu biar apa? Pertanyaannya, coba jelaskan sejarah Islam, studi keislaman di Indonesia. Sejarah studi keislaman di Indonesia. Menurut Syafi'i Ma'rif, dalam perspektif sejarah babakan studi Islam dapat dilihat dalam 4 dimensi. Yang pertama itu periode klasik. Yang kedua itu pra-modern, dan yang ketiga modern, dan yang keempat new modern. Studi Islam paling kaya, yang menurut dari keempat itu, studi Islam yang paling kaya itu adalah studi Islam klasik, yang mana yang telah membuahkan karya-karya besar dalam filsafat. Contohnya filsafat, sastra, tasawuf, fikih, dan usul fikih, ilmu kalam, dan sejarah ilmu periode produktif ini. Berlangsung sekitar 6 abad, dari abad ke-9 sampai abad ke-14 Masehi. Secara intelektual, periode ini tidak sunyi dari polemik, benturan pendapat, dan sengketa teologis. Benturan pendapat itu ganas, hingga etika Al-Quran, persaudaraan imam bukan saja dilanggar, bahkan telah diabaikan sama sekali. Terciptalah suasana saling mengkafirkan antara abad ke-15 sampai abad ke-17, di mana periode ini hampir kosong dari karya-karya kreatif dalam studi Islam. Periode ini juga ditandai oleh munculnya kekuatan Barat dalam politik, militer, dan ilmu pengetahuan di tengah-tengah maraknya imperialisme modern. Pada abad ke-18 muncul 2 tokoh besar yang berusaha membangun Islam yang sedang tidur karena kelelahan, yaitu ada 2 tokoh besar, yaitu Muhammad
Islam. Islam dalam Indonesia. Nah, sejarahnya itu mungkin kamu tuh kurang paham karena kami tidak berwarna tidak memakai fotokopi itu secara teoritis kemudian dibagi atas 4 periode atau bahkan yaitu periode studi Islam tahun 1970-an, tahun 1980 dan tahun 1990-an dan periode studi Islam pada 2 dekade belakangan ini. Itu yang studi atau sejarah studi Islam di Indonesia. Di sini banyak sekali tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Jadi intinya seperti itu. Jadi poin-poin dalam sejarah dalam studi dalam Indonesia itu maksudnya itu apa dari poin-poinnya itu? Poin-poinnya ya. Poin-poin sejarah itu maksudnya Poin-poinnya itu Cak Islam paling untuk karya Cak membuat karya-karya besar dalam filsafat saya, tasawuf, fikih dan unsur fikih ilmu. Karya-karya besar. Seperti usul fikih, poin-poinnya itu usul fikih, ilmu kalam, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Itu poinnya. Ya, karya-karya di Indonesia itu sedang menciptakan karya itu. berarti sejarah Indonesia itu poin-poinnya yang tadi yang Yang jelas tafsir. Jadi kan itu studi Islam itu kan menyangkut semuanya. Jadi diambil dari yang Indonesia, Timur, Barat, diambil semuanya. Poinnya itu tadi sejarah studi keislaman. Kelompok 2. Yang kurang puas, Paham kelompok 3? Ya ada yang ingin ada yang tambah ditanyakan? lagi? Untuk kelompok 3 cukup. Bagaimana? Ada yang ingin ditambah lagi? Kelompok 3 cukup. Kelompok 3, halo. Sudah cukup berarti. Sudah. Ulangi lagi. Dalam filsafat, sastra, tasawuf, fikih dan unsur fikih, ilmu kalam, Kenapa dalam studi Islam dibentuk dalam filsafat. siapa dengan seluruhnya apa? Itu cantik dalam. Ya. Kenapa cantik dalam studi Islam? Karena kami kan Sejarah Islam itu meliputi semuanya. Jadi dibuatlah karya-karya. Kenapa dia ngambil di sana? Iya. Kenapa dia ngambil apa? Karena dalam hati kami paling karya untuk membuat karya besar-besar dalam istilah klasik dan membuat dalam filsafat petadiko dan sastranya tasawufnya digabungkan untuk satu. Jadi kesan sejarah. dari sejarah. Iya. Itu. Iya, ada Dalam membuat menjadikan kajian. ya, Ada tidak penjelasan di sana tentang tasawuf ini loh, Iya, tasawuf ini. ilmu fikih ini loh. Pengajian dong. Ada tidak kira-kira ada penjelasannya? Kira-kira salah satunya filsafat tuh apa maknanya, belajar filsafat pengertian atau tasawuf? Mek tuh kata makna gitu. Iya, dia jadi mabuk ini apa? Terbayang tidak ada namanya tasawuf, tasawuf kering, tasawuf basah, pernah dengar tak? Aku nanya, dia jawab sekian, tidak puas Ustaz ganti. Makna Terus Iya kan itu jadi bawa ke sana. Nah, aku disuruh jelasin satu persatu sama dia kita. Kamu tadi udah kata Ya, kata kalau Assalamualaikum. dulu kamu Patahin ngomong tadi, jangan patahin dulu. kan kau udah jelas misalkan yuk misalkan atau kami itu untuk nomor 1 jelaskan satu persatu misalkan gantian kau sebentar, Jangan kami dapat tembak di sini. sebentar. Inilah nama diskusi. Ketika sudah berjalan, dia berkembang pemikirannya, maka muncul pertanyaan-pertanyaan. Terima baik, tidak bisa. Ngapa udah? Nah itu tadi tidak bisa. Ya benar-benar. Terus kan, jelaskan. Yang penting, tidak apa. Itu kan namu berkembang namu. Kan ilmu itu kan berkembang, pemikiran berkembang. tasawuf ya kan tadi kan itu kan ada contoh-contohnya
berkomunikasi. Dengan Sebentar, pendapat. nanti dibatasi. Itulah nyimpang ke bukan tasawuf tapi fikih itu namanya. Hukum fikih. Kalau tasawuf itu seperti ini, bahwa dunia ini penting tidak dunia ini. Ada orang yang mencintai dunia, tapi ada orang yang meninggalkan dunia seolah-olah yang penting nak beribadah kepada Allah baik. Itu tasawuf, itu kajian tasawuf. Jadi tasawuf itu luar biasa. Ada yang tidak main makan, dia katanya makan tuh akan merusak pencernaan, akan banyak makan, akan ini kajian tasawuf itu. Kalau tadi itu tentang soal ibadah termasuk usul fikih. Jadi tasawuf itu bayangannya gini. Maka tadi dibilang tasawuf kering, tasawuf basah. Kalau orang sudah ilmunya lah sampai ke tasawuf, kamu pernah dengar, kamu pernah lihat tak? Ada ikan dikait dengan pancing, mengharap ikan lain menggigitnya. Apa namanya itu? Umpan apa namanya itu? Kalau di tajur jadi, rawai jadi. Kalau bahasa daerah situ ya, dusun kita ya. Jadi ada pancing dikait ikan tuh gerak-gerak supaya berharap ikan lain menggigit. Kalau orang sudah kajiannya sudah tinggi, sudah tasawuf, itu tahu tak? Dia dilepasnya ikan itu. Sedih dia. Insya Allah, tersiksanya ikan ini. Madai katanya dikait dengan ikan, dikait dengan pancing belakangnya. Sudah itu berharap lo ikan lagi ngigitnya, dilepasnya. Nah itu orang sudah tasawuf. Jadi kalau mulai tinggi tasawuf begitu. Kalau kau tertumbur tunggul, ada tonggak kayu ya, tunggul itu. Kau rumpak, marah dengan siapa kau? Kalau kau ada parang, kau kapai ya? Belum tinggi tasawuf kau. Kalau tinggi tasawuf kau, malah tunggul itu kau kusui. Oh, aku yang salah. Aku tidak bisa jengok. Itu nebang kayu itu, nah itu kajian tasawuf sudah. Nebang kayu itu jangan sembarang nebang ji. Rip nebang tidak keruan, minta dengan siapa punya ini? Bukan punya manusia itu, punya Allah. Itu tinggi. Nah itu kayaknya seperti kau nyengok, kau berjalan nyengok kembang ya. Nyengok kembang itu menjengok kering kerontang ya. Kembang itu nah, di pot itu kering kerontang. Kalau kamu ada melihara kembang di rumahmu, kalau tangannya kering, kamu berusaha nyiramnya seolah-olah kamu minum, itulah masuk dalam kajian kan? Ini kau biar kau mati deh. Nah, itulah sudah ini. Jadi kalau orang Islam itu merasa, ya Allah kesinian kembang ini, mati kembang ini, diambil air, siramnya, rasanya minum juga, rasa di dalam diri kita. Nah, itulah sudah kajian Islam. Aja terus, tayangan aja. Apalagi yang dijelaskan? Maksudnya tadi Bapak ada tasawuf kering, terus tasawuf. Yang tasawuf kering itu gini. Ada tasawuf basah. Jadi tasawuf kering itu kajian wong yang memanglah sudah tinggi. Jadi tasawuf kering itu sampai dia tidak perlu makan katanya. Yang penting aku nih cuman ridho Allah baik. Pasti kita dapat rezeki. Jadi dia tidak mencari lagi. Itulah tinggi di kajiannya. Nah kalau kita ini masih, jadi ada semacam gini. Kita ini boleh tak punya dunia? Yang tidak boleh itu mencintai dunia. Beda dah Ji. Beda dah antara mencintai dengan punya dunia. Kalau mencintai dunia mana coba? Siapa apa Haji? Ada apa? Ya. Mencintai dengan memiliki dunia, punya dunia. Bahwasanya dunia itu ini kita semua Ustaz. Boleh tak? Kaget. Boleh Ji. Kita punya dunia itu. Mencintai beda. Jadi kalau kita punya dunia ini, kita boleh punya dunia, tapi dunia ini tidak ditaruh di hati, tapi di tangan. Nah kemana kita ngelontarnya? Contoh, orang mencintai dunia, tapi dia bukan punya dunia. Dia punya mobil. Dia punya mobil di rumahnya. Sholat dia hujan-hujan. Itu mana tuh? Punya dunia, apa mencintai dunia? Dia kan punya dunia, sudah punya mobil. Ngapa dia sholat lagi hujan-hujan itu berpayung? Ngapa dia tidak pakai mobil? Paham? Nah artinya kalau kita sudah punya dunia, dia pakai mobil ini untuk ngajak uang pulau ke masjid. Ini malah ditanya ngapa tidak mobil? Takut kok
kotor. Itu mencintai dunia namanya. Jadi beda cinta dunia dengan punya dunia. Jadi Islam ini terutama tidak nyuruh kita saru tidak. Islam ini nyuruh kita banyak duit. Contoh kita disuruh naik haji, suruh bersedekah, suruh apa lagi? Sekarang lagi bangun masjid batu kucing. Masjid. Nolong tak kamu sok nganu ke itu? Nolonglah. Cobalah walaupun tidak wakaf mahasiswa rombong-rombongan melok mantu ini sano. Aku YouTube kan kemarin. Ya punya nyeng masak di mana? Ada dah mahasiswa Institut Maria nih melok ngunjal segenteng ini. Kalau kau udah melok dulu, kemana kamu? Ngajar. Oh ngajar. Bila perlu ajak. Ada namanya ajak murid langsung pembersihan di sana, tidak? Jadi ada kita nih main nih. Kita tidak bisa ngasih duit, tapi kita ngasih tenaga. Jadi murid kau itu digerakkan, ajak situ pembersih ngangkut ini. Itu MTS kami suruh kami. Untuk bantu ke masjid. Alhamdulillah. Nah itu ya. Paham tadi? Ini tentang tadi. Terus masih ada lagi waktunya? Masih 5 menit lagi, Ustaz. Masih 5 menit lagi. Masih banyak. Tidak apa-apa. Yang tadi. Masih nak bertanya lagi tentang tasawuf kering atau basah tadi? Tidak ya? Sudah ya? Paham ya? Jadi kajian tasawuf situ. Kalau kajian berkumpul para ulama membahas tentang ibadah tadi, itu tentang masalah fikih. Ya dah. Terus Yang ini menambah lagi. Ada yang ingin mendapatkan pertanyaan? kenapa ini Maman kalamnya Maman? Ada nak dibahas? Ya tadi itu poinnya. Poin kan Pak. Tasawuf kan sudah Ya. tasawuf. Jadi aku bawa pesanan dari itu. Tasawuf dan fikih. Nah, ya aku nih tasawuf sudah jelas, bikin dijelaskan lagi. Tapi kita Fikih tadi jelasnya. Usul fikih. Fikih. Ya fikih tadi. Pengertian fikih tadi. Kalau tasawuf tadi kan udah dijelas tasawuf itu ada tasawuf kering dan basah. Oke, nanti kalau seandainya diskusi ini sudah tidak ada yang bertanya, tidak ada yang nyangga, ya cukup sampai di ini, ya apa-apa kali kita tambahi dengan waktu yang lain kita jelaskan. Itu kembali kepada dosen pengampu untuk membahasnya atau menjelaskannya. Ayo silakan, masih ada lagi lah. Nanya lagi, tidak apa-apa, ngulang lagi. Haji banyak pertanyaan. Jadi studi keislaman itu ya termasuk dari tasawuf, usul fikih itu termasuk contoh-contohnya. Tasawuf tadi kan udah jelas, fikih tadi lebih jelas kami pas kan. Ada yang ingin tanya lagi? Ada lagi ini. Sudah cukup? Mungkin ada yang menyanggah, mungkin ada yang berpendapat lain. Dari KPH ini ada yang mengusulkan pendapat selain dari jawaban kami tadi. Mungkin pemikirannya kan setiap orang itu berbeda ya. Cukup? Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi. Nih kan? Lah, boleh saya tanya? Boleh. Boleh. Sedangkan Boleh, kan masih ada waktu. Masih ada waktu. Ada beberapa metode. Yang pertama, metode diakonis. apa? Metode diakonis. Yang kedua, metode sinkronisasi. Yang ketiga, metode problem solving. Yang keempat, metode empiris. Empiris. Kelima, metode deduktif. Yang keenam, metode induktif. Jelaskan salah satu. Oke. Jangan dijelaskan galau panjang ji. Salah satunya. Salah satunya. Jelaskan yang nomor 5. Waktu masih apa yang nomor waktu? Nomor berapa? Hah? Metode empiris. Empiris. Yo. Empiris. Yo. Empiris. Oke. Oke, beri kami waktu sedikit. Empiris. Oke. Empiris. Jadi memang itulah sudah ke arah membuat. Makanya ketika kamu membuat sebuah makalah itu walaupun dikit bahannya, tapi lengkap dengan caranya, di situ akan tahu kamu metode empiris, metode apa. Itulah belajar untuk ke depan sampai kamu kaget dimudahkan membuat skripsi. Maka aku bilang dengan kamu, kalau bisa skripsi itu bukan kalau bisa, harus kita sendiri yang buatnya. Harus kita, jangan berusaha untuk
Oh, mano. Iya. Kalau saya itu mau skripsi itu lama, 2 tahun. Kalau lamanya Pak, karena bahannya sampai aku ngambilnya ketika studi banding ke Malaysia, bayangkan. Karena skripsi aku dulu studi analisa terhadap kebijaksanaan politik Khalifah Utsman bin Affan. Apa itu? Metode apa? Metode empiris katanya tadi. Empiris. Nih saya jelaskan ya. Mungkin bisa dibaca. Bapak Arif. Nomor Ada metode empiris. empiris kan? Metode empiris tadi kok sesuatu metode mempelajari Islam yang memungkinkan umat Islam mempelajari ajarannya melalui proses realisasi dan internalisasi normal dan keindahan Islam. Keindahan Islam seperti untuk mengetahui apa sih? Keindahan Islam tuh Islam tuh Indah. Islam itu indah. tidak memberatkan itu. Memberatkan kita untuk beribadah. Walaupun Islam itu tidak memberatkan kepada umatnya, dipermudahkan maksudnya itu. Ya. Minta contohnya. Ada yang minta contohnya? Nah, di apa kok dituntutkan untuk apa pakai hijab? Apa harus? Kalau Keringan Kami- kami kami- itu sholat Ah, sholat sholat. dalam setiap 1 bulan kita dikasih halangan. Iya, iya. Kan itu. Kalau sekali laki-laki itu Oh iya. Cuma kita kan Ada keringannya dalam laki-laki juga seperti dalam ketika musafir. nah, itulah itu. saya sekarang begitu kalau Jadi ketika dengar, Perjalanan jauh. ketika musafir itu maka sholat ada digabung. Sebentar, ada sholat digabungkan. Ketika musafir, mau di rumah digabung ke sholat. Lain ajaran. Mungkin kalau kita di kemana-mana baca tunai. Ini disengaja kau. Ah ya, jangan disengaja, benar. Tidak boleh sih. Ya. Gitu. Oke, itulah jawaban kami. Ada yang kurang ngerti? Paham Ji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup ya? Oke. Oke, kalau cukup selesaikan lagi, Rip. Kalau cukup, Rip. Oke, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, kamu. Jadi saya ini yo sebagai Apa? ini proksi yo, bukan tenang. Benar. Kalau